Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kesehatan, oke kawan. Di sini kita akan membahas tentang pembuatan disinfektan untuk penyemprotan di rumah masing-masing ya. Ini kita sudah bersama Mas Isang dari petugas sanitasi lingkungan Puskesmas Gedung 1 ya. Apa saja kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang ramah lingkungan serta yang kita mudah jumpai di rumah-rumah karena sekarang kita sedang menghadapi sebuah musibah ya, termasuknya ya, pandemi ya. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona. Ya. Nah, di sini kita akan membuat desinfektan rumah yang sederhana. Sementara sebelum ke sana saya akan menjelaskan desinfektan itu apa. Desinfektan itu sebuah kegiatan untuk mengurangi jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya yang tadinya sangat tinggi menjadi yang rendah, sehingga ini bertujuan bukan untuk membunuh tapi mengurangi tingkat bahaya sehingga di batas aman. Ya. Berarti bisa dilakukan oleh orang lain ya, orang awam ya. Dan untuk sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk bahan-bahan yang ramah lingkungan dan yang mudah dijumpai di perumahan seperti ada di sini. Ada Baiklin. Baiklin kawan ya. Terus ada juga kita menggunakan karbol karbol boleh, atau karbol yang di pasaran itu biasa pakai limpol ya, ataupun yang lain. Bisa kita gunakan serta bisa seperti menggunakan softly pembersih lantai, terus SOS itu bahan-bahan yang lain ya, nanti bisa dicari. Terus ada juga yang untuk bahan yang sekiranya untuk alat-alat seperti untuk bahan untuk mencuci piring atau bahan yang lain ya. Untuk manusia sendiri ya, untuk bahan itu sebenarnya tidak direkomendasikan ke manusia, disemprotkan ke manusia. Kenapa? Karena dia bahannya memang peruntukannya bukan untuk manusia. Apabila terkena ditakutkan nanti mendapatkan iritasi. Jadi iritasi ya. Digaris bawahi ya Mas. Jangan sampai terkena manusia ya. Jadi hanya untuk bahan-bahan yang non seperti mungkin meja, kursi, lantai ya. Jadi diharapkan diharapkan tidak untuk menyebabkan ke manusia karena bisa mengakibatkan iritasi atau keracunan. Ingat ya kawan, jangan sampai terkena manusia karena akan menimbulkan iritasi ya. Karena bahan-bahan ini bahan-bahan kimia sih ya. Juga jangan sampai kena mata. Nanti kalau kena mata akan timbul iritasi yang lebih parah ya. Jadi tetap waspada dan hati-hati. Lanjut Mas Isam. Itu untuk bahan-bahan yang biasa ada di keseharian di rumah. Ada juga bahan yang sebenarnya kita pakai yang aman untuk manusia. Itu apa? Yang pertama itu ada sabun mandi atau sabun cuci tangan. Sabun mandi dan sabun cuci tangan. Itu merek apa aja bisa? Bisa. Ingat, merek apa aja bisa sabun cuci tangan dan sabun mandi ya. Kenapa? Karena sabun cuci tangan dan sabun mandi memang takarannya itu untuk digunakan ke manusia, apalagi kita sering sebelum makan seperti dari kamar mandi ataupun yang lainnya setelah memakan yang kotor kita harus cuci tangan. Maka dari itu saya garis bawahi lebih baik kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir daripada menggunakan hand sanitizer. Ingat ya, jadi jangan sampai berebutan membeli hand sanitizer, tapi cukup dengan sabun ya, cuci tangan sabun dan air yang mengalir. Kawan. Jadi jangan repot-repot membeli hand sanitizer yang harganya sekarang masya Allah melunjak harganya ya. Cukup dengan sabun dan cuci tangan air yang mengalir. Lanjut. Tambah lagi, hand sanitizer itu memang bagus Mas. Bagus, tapi karena dia lebih baik digunakan saat isi dental. Maksudnya isi dental ketika Anda sedang keluar di mana daerah tersebut ada air ataupun sabun cuci tangan, gunakanlah hand sanitizer. Tapi ketika ada yang menyediakan, sekarang banyak nih di toko-toko yang menyediakan air cuci tangan dan sabun, gunakan itu ya, lebih baik gunakan itu ya.
Kalau misalkan tidak ada sama sekali sabun dan air yang mengalir, pakailah baru hand sanitizer, oke? Ya, jadi hand sanitizer itu tidak perlu digunakan sesering mungkin ya, nanti juga iritasi juga ya di tangan ya. Karena itu mengandung bahan-bahan kimia juga ya, juga alkohol. Di sini ya saya akan memperkenalkan beberapa tadi ada Bayclean dan ini, dan di sini kita punya alkohol 70%. Ini memang bagus mas, tapi apa namanya di pasaran sekarang susah, maka dari itu ini memang jadi opsi yang lain. Kita gunakan yang mudah untuk warga, untuk masyarakat, bisa diakses, bisa dijangkau seperti itu. Ya. Berarti kalau nggak ada alkohol pun bisa ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada pakai nggak apa-apa. Terus di sini ada air, ya. Di sini air. Mungkin takaran air berapa? Ya, untuk takaran airnya di sini dari berbagai macam alat yang tersedia di sini, bahan-bahan bermacam-macam. Untuk Bayclean ini gunakan 2 sendok teh, ya. 2 sendok Bayclean 2 sendok teh, ya. 2 sendok teh untuk 1 liter air. Untuk 1 liter air 2 sendok teh ya. Ya, gunakan 2 sendok teh. Berarti Bayclean sama sabun dan lain bisa ya? Ya, takarannya itu. Ya. Terus untuk Wipol atau Karpol ini juga sama 2 sendok teh untuk 1 liter 1 liter air. Jadi untuk keperluan mungkin rumah ataupun penyemprotan yang lebih besar, yang lebih besar, kita gunakan perbandingan itu aja. Perbandingannya air dan takaran ininya. Kalau misalkan airnya 1 liter berarti ini 2 sendok teh ya. Kalau misalkan tambah itunya 10 liter air berarti 20 ya? Ya 20 sendok teh ya. Oke, jangan terbalik ya kawan. Nah, setelah itu ada juga seperti ada lagi bahan yang lebih kuat seperti harpic itu yang untuk kerak. Harpic yang di kamar mandi itu bahannya sangat sangat keras, atau kalau di tangan bisa mengakibatkan gatal dan kulitnya lepas ya. Itu jadi itu harus hati-hati, jika ingin menggunakan itu takarannya hanya 1 tutup botolnya itu. Berarti khusus harpic ya, untuk harpic dan bahan-bahan yang untuk pembersih kerak itu. Pembersih kerak, harpic dan pembersih kerak itu dianjurkan untuk 1 sendok karena itu dapat mengakibatkan 1 tutup. 1 tutup ya, 1 tutup bukan 1 sendok ya. Ya, itu untuk 5 liter air. Jadi 1 tutup botol untuk 5 liter air. Seperti itu karena bahannya yang lebih tinggi ya. Kandungannya. Jadi itu untuk takarannya. Terus untuk alatnya, kita kan sekarang banyak yang mencari susah. Sana sini pada mencari semua soalnya ya. Itu gampangannya seperti ini. Kita bisa menggunakan bekas saja seperti untuk yang pengharum pakaian ataupun ini salah satunya bisa untuk nyemprot burung biasanya ya, ini di toko-toko burung biasanya. Nah, ini pun bisa, atau untuk skala yang lebih besar seperti penyemprotan tempat ibadah, itu bisa menggunakan pakai semprotan yang biasa untuk pertanian ya. Itu sama untuk takarannya. Jadi gunakanlah sesuai takaran, jangan melebihi, karena nanti bisa mengakibatkan kalau hal yang berlebihan itu kan tidak baik. Bisa mengakibatkan bau ataupun nanti iritasi bagi orang yang terkena. Jadi bahannya ini ya, ada Bayclean. Kalau ada Bayclean, kalau nggak adanya Wipol berarti Wipol aja ya. Seadanya di rumah ya. Untuk takarannya berarti Bayclean sama Wipol itu 2 sendok teh. Tapi kalau misalkan harpic itu khusus 1 tutup botol untuk 5 liter air ya. Nggak perlu, kalau misalkan nggak ada alkohol, karena alkohol itu susah dicari, nggak pakai alkohol pun jadi ya. Dan satu catatan, setelah dilakukan pengelapan Mas, penyemprotan ya, contoh seperti untuk rumah ini kan ada bagian seperti telepon rumah itu kan ada bagian gagang telepon yang tidak berkenan. Jadi siapkan saja gombal atau itu lap ya. Tapi yang bisa hanya untuk sekali pakai. Kenapa? Karena setelah disemprot ini kemungkinan bakteri yang akan ada di situ banyak sekali. Banyak yang menempel ya. Jadi
hanya sekali pakai, setelah itu buang. Buang atau lebih baik dimasukkan ke kresek, jangan sampai terkena sampah ataupun sesuatu yang lain. Jadi benar-benar di sini karena ini salah satunya adalah resiko tinggi ya. Jadi kita tetap harus jaga apa namanya prosedur, terus kita harus jaga keamanan kita sendiri seperti itu. Jadi kegiatan seperti ini sebenarnya mudah dilakukan, tapi kita harus tetap memperhatikan keselamatan. Supaya tidak menyebar juga ya, nanti yang di lat yang sini tapi latnya itu nempel ke yang lain sama aja ya, jadinya nyebar juga. Dan catatan lagi, setelah disemprot 30 menit, kurang lebih 30 menit ya, biarkan cairan itu mengering dan bekerja. Setelah itu kalaupun di lantai, pel lantainya dengan menggunakan pel dan pengharum lantai ya. Jadi catatan ya kawan, setelah penyemprotan itu ada waktu 30 menit untuk untuk dibiarkan dibiarkan sendiri untuk mengering, ataupun kalau misalkan penyemprotan di lantai itu bisa dilakukan kita pakai lapel ya, dan penyemprotan minyak wangi kayak gitu. Nah itu ya, setelah 30 menit, setelah itu tetap kita harus cuci tangan menggunakan sabun. Itu yang terutama yang penting. Sebelum pengerjaan dan sesudah pengerjaan. Sebelum dan sesudah harus kita cuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker juga ya, karena nanti ketika nyemprot kan kita tidak tahu udara yang berparah kayak gitu ya. Serta nanti kalau bisa ketika menyemprot gunakanlah kacamata ataupun mungkin bisa helm. Kalau pakai helm ya, yang penting mata terlindungi. Kenapa? Karena bahan-bahan ini jika terkena mata itu sangat penting, Mas. Jadi harus kita tetap jaga prosedurnya, kita tetap aman, kita tidak memiliki resiko yang tinggi. Supaya kita aman juga lingkungan juga aman, oke? Jadi jangan lupa seperti itu perlu, oke? Mungkin itu ada lagi, nggak ada? Sudah, terima kasih. Itu penjelasan dari Mas Ihsan. Mas Ihsan adalah sanitasi lingkungan di Puskesmas Gendruwo 1 ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa klik di tombol klik subscribe dan isi komentar kalian di kolom komentar. Oke, dadah. Assalam.